Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Dwi Pratama Panggabean, MPM 23.168 kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan kasus error impersona. Kasus error impersona adalah kasus salah tangkap. Di sini saya akan membahas kasus salah tangkapnya Sengkon dan Karta. Kronologi pertama, Sengkon dan Karta adalah dua petani miskin yang tinggal di Desa Bojongsari, Bekasi yang divonis bersalah pada tahun 1974. Sengkon dan Karta disiksa lalu ditangkap dengan tuduhan perampokan dan pembunuhan. Berdasarkan kesaksian warga, Sengkon dan Karta meminjam uang kepada Sulaiman, yang dikenal sebagai orang kaya di daerah tersebut. Kemudian, Sengkon dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Sedangkan Karta dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun atas tuduhan menjadi pelaku perampokan dan pembunuhan sepasang suami istri bernama Sulaiman dan Siti Haya. Mereka menjalaninya di penjara LP Cipinang selama 7 tahun. Baik, di sini ada infografis kasusnya. Korbannya ada Sulaiman dan Siti Haya, terdakwahnya Sengkon dan Karta. TKP atau tempat kejadian pembunuhannya rumah Sulaiman dan Siti Haya di Kampung Bojongsari, Desa Jatiluhur. Tanggal terjadinya 20 November 1974. Pertemuan Sengkon dan Karta dengan Gunel. Di tengah masa hukumannya, Sengkon dan Karta bertemu dengan tahanan lain yaitu Gunel, yang masih memiliki hubungan darah dengan Sengkon. Pada saat itu, Gunel dipenjara atas kesalahannya melakukan pencurian. Lebih lanjutnya, Gunel mengaku kepada Sengkon bahwa ia merupakan pelaku perampokan di Desa Bojongsari dan membunuh Sulaiman dan Siti Haya. Dalam pengakuannya, Gunel menyatakan membunuh Sulaiman pada 20 November 1974 di Kampung Bojongsari, Desa Jatiluhur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi bersama dengan 3 orang lainnya. Kronologi kedua. Mula-mula mereka berunding di rumah salah satu pelaku yaitu N. Lalu pada pukul 12 siang, mereka pergi ke rumah E dengan membawa golok dan senter. Mereka berunding di rumah E sampai malam hari. Setelah diskusi panjang, mereka segera menuju ke rumah Sulaiman. Sesampai di sana, Gunel bersama S yang akan masuk ke rumahnya. Sedangkan E dan N berjaga di pintu luar. Gunel dan S mencongkel pintu belakang rumah Sulaiman dan Siti Haya, lalu segera masuk ke dalam menuju kamar Sulaiman. Namun, begitu masuk, Gunel dan S dikagetkan dengan Sulaiman dan Siti Haya yang ternyata sudah bangun. Tanpa berlama-lama, Gunel segera memukul dan membacok tubuh Sulaiman dan istrinya secara bertubi-tubi. Menurut gambaran jaksa saat itu, tubuh Sulaiman dan Siti Haya dipenuhi dengan luka dan memar. Berdasarkan hasil visum, Sulaiman mengalami luka memar di 15 tempat, sedangkan Siti Haya di 12 tempat. Salah satu luka serius yang dialami Sulaiman berupa putusnya pergelangan tangan. Perbuatan para tertuduh menurut jaksa telah melanggar pasal 55 Jo 340, Jo 486 KUHP, pembunuhan berencana. Pasal 50 Jo 338, Jo 386 KUHP, pembunuhan dengan senjata. Pasal 55 Jo 486 KUHP, menganiaya berat hingga korban tewas. Dan pasal 55 Jo 365 KUHP, dengan pencurian dengan kekerasan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Jo adalah singkatan dari Jangto yang artinya pasal yang berhubungan. Perdebatan tudingan terhadap Sengkon dan Karta. Saksi Ustadz Sirajudin tetap yakin bahwa yang merampok serta membunuh Sulaiman dan Siti Haya adalah Sengkon dan Karta. Pada waktu kejadian dini hari, seorang tetangga bernama Pi datang kepadanya dan melaporkan perampokan di rumah Sulaiman. Sirajudin pun segera bergegas menuju ke rumah Sulaiman. Sesampai di sana, Sirajudin melihat Sulaiman dan Siti Haya sudah bersimbah darah. Tidak lama kemudian, ambulans datang. Menurut penuturan Ustadz Sirajudin, Sulaiman dibawa dengan ambulans mobil jeep dengan cara didudukan setengah tiduran. Namun, penuturan saksi lain yaitu Jatun berbeda. Jatun yang masih saudara ipar Sulaiman ikut mengantarkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Menurut keterangannya, Sulaiman saat itu diangkut dengan mobil yang diberi alas kasur, di mana kasur tersebut adalah milik Sulaiman.
Untuk meyakinkan bahwa korban tidak diangkut sambil duduk, saksi Jatun menyebutkan bahwa Sulaiman meminta didudukan karena pegal ketika mereka berada di daerah kampung Rawalele. Menurut saksi, kondisi Sulaiman saat itu masih dapat berbicara dengan jelas. Bahkan disebutkan bahwa Sulaiman sempat berpesan kepada Jatun, yaitu, "Kalau saya tak ada umur, abang penasaran. Tuntutlah Sengkon dan Karta." Menurut pemberitaan, Sulaiman menghembuskan nafas terakhir pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, sedangkan Siti Haya pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Kelanjutan nasib Sengkon dan Karta. Setelah melalui lika-liku panjang, pada akhirnya Gunel dan 3 kawannya dinyatakan sebagai tertuduh kasus utama perampokan dan pembunuhan Sulaiman dan Siti Haya. Gunel dituntut hukuman penjara selama 12 tahun. Setelah putusan atas Gunel dan ketiga temannya dikeluarkan, Sengkon dan Karta mengajukan peninjauan kembali atau PK kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Bekasi. Peninjauan kembali atau PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana atau orang yang dikenai hukuman dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Lebih lanjutnya, pada 3 November 1980, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Artomo Singodirojo, Sarjana Hukum, mengajukan permohonan skorsing atau penundaan kepada Kepala LP Cipinang agar Sengkon dan Karta dibebaskan terlebih dahulu. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Jaksa Agung Ali Said, Sarjana Hukum, yang mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung dengan maksud yang sama. Baik, infografis kasusnya diperbarui menjadi korbannya adalah Sengkon dan Karta, terdakwanya Gunel dan 3 orang lainnya yaitu N, E, dan S. Tempat kejadian pembunuhannya rumah Sulaiman dan Siti Haya di Kampung Bojoksari, Desa Jatiluhur, tanggal terjadinya 20 November 1974. Sengkon dan Karta bebas. Pada akhirnya, tanggal 4 November 1980, Sengkon dan Karta resmi dibebaskan. Sengkon yang pada saat itu sedang dirawat di Rumah Sakit LP Cipinang segera dibantu oleh para perawat berganti pakaian. Kemudian pukul 14.10 mereka diajak keluar. Karta pulang menggunakan Colt, sedangkan Sengkon diangkut dengan mobil ambulans. Karta diketahui pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Pondok Rangon, sebab rumah dan tanahnya sudah habis dijual untuk biaya hidup anak dan istrinya selama ia di penjara. Sementara itu, Sengkon diantar ke RSUD Bekasi untuk melanjutkan perawatannya. Pada saat itu, Sengkon sedang mengidap penyakit TBC. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam pemateriannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.